Selamat datang di Jam Trader. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa poin penting yang ada di broker summary, khususnya broker summary yang ada di Indo Premier Sekuritas atau IPOT versi desktop. Sebelum masuk pada pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe Jam Trader, subscribe dulu. Serta bagi teman-teman yang mau diskusi, silahkan diskusi di kolom komentar. Oke, langsung saja masuk pada pembahasan. Untuk broker summary yang ada di Indo Premier Sekuritas versi desktop ini dapat kita jumpai di menu Securities Analysis, broker summary by stock ya. Nah, ini tampilannya seperti ini, atau bisa juga teman-teman mengklik di sini, di menu depan sini, Brok Sum ya, BRK Sum. Nah, tampilannya juga sama seperti ini, atau bisa menekan tombol F5 ya, tombol F5 untuk menampilkan broker summary di Indo Premier Sekuritas versi desktop seperti ini. Nah, ini langsung tampil seperti ini ya. Jadi perlu diketahui bahwa broker summary ini merupakan tools yang sangat penting untuk scalping dan untuk swing ya, untuk swing atau trend following, atau untuk kepentingan titik entry, buy atau hold atau exit saham yang akan kita transaksikan. Jadi ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah ini untuk kode emiten atau kode sahamnya. Ini Telkom ya, atau kita ganti bisa BBRI. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti biasa, ini ada tanggal dan ada tanggal mulai dan tanggal terakhir dari data yang ingin kita tampilkan. Ini hampir sama seperti di pembahasan running trade. Bagi teman-teman yang belum menonton pembahasan running trade, cara mudah memahami running trade saham, silahkan untuk tonton terlebih dahulu. Kita sediakan linknya di deskripsi video ini. Oke, jika sudah menonton, kita lanjut. Jadi kalau di broker summary ini ada tanggal awal, tanggal mulai kita mau menampilkan data, dan ada tanggal akhir kita menampilkan data. Jadi data ini bisa kita dapatkan per hari, per minggu, per bulan, atau per tahun. Jadi kita bisa dapat informasi atau data transaksi selama 1 tahun ke belakang, misalkan, atau sebulan ke belakang, atau 1 minggu ke belakang bisa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk tanggal 25 bulan Agustus 2021 ya. 2021, jadi 1 hari saja ya. Nah, di sini tanggal 25, ini tanggal 25 ya. Nah, kalau ini ada dua opsi, ada value, ada net. Berarti kalau value ini nilai kotornya ya. Nilai kotor dari transaksi yang terjadi di Bank BRI ya. Dan ada net berarti nilai bersih atau transaksi yang sudah dikurangi dari transaksi yang terjadi antara buyer dan seller. Jadi sudah net, sudah bersih. Jadi bisa kita ketahui di sini nanti lebih banyak yang jual atau lebih banyak yang distribusi atau yang akumulasi untuk periode tertentu. Di sini juga ada opsi all ya. All, foreign, domestic. Nah, ini menunjukkan domisili dari investornya. Jadi ada 3 pilihan, ada hanya untuk khusus foreign atau asing, ada khusus untuk domestik saja yang akan ditampilkan, atau kita akan menampilkan dua-duanya. Nah, kita coba untuk menampilkan dua-duanya saja. Nah, di sini juga sama, ini ada beberapa pasar di bursa efek yang akan kita tampilkan datanya. Ada pasar reguler, tunai, dan negosiasi. Nah, kita pakai yang reguler saja ya, reguler. Dan kita ini karena sudah
sudah cocok sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk datanya kita tampilkan, data dari sekuritas atau dari Bursa Efek Indonesia yang didapatkan melalui sekuritas ini, kita dapat langsung show. Nah, seperti ini. Seperti ini data Bank BRI, transaksi yang terjadi di Bank BRI selama satu hari saja ya, satu hari yang terjadi tanggal 25 bulan Agustus 2021. Nah, seperti ini. Ini untuk value ya. Jadi value seperti ini. Kita rubah ke net. Nah, kalau net berarti bersihnya lebih banyak mana antara yang distribusi apa yang akumulasi. Seperti itu. Karena Bank BRI atau bagi teman-teman yang ingin bertransaksi di saham-saham yang market makernya asing, nah mungkin bisa dipertimbangkan foreign-nya. Foreign-nya bisa dipertimbangkan kalau market makernya asing, karena Bank BRI ini salah satu dari sebagian banyak saham di Bursa Efek Indonesia yang disupiri atau market makernya asing, ya kita bisa pertimbangkan asingnya sebagai data yang penting untuk digunakan. Nah, bagi teman-teman yang di saham yang lain yang memang tidak dimotori atau tidak digerakkan oleh asing, ya bisa all saja atau mungkin ya bisa juga dipakai asingnya, tapi cuma dilihat aja, nggak terlalu banyak dipakai. Jadi yang dipakai adalah all-nya saja. Kita analisis dulu sepintas untuk Bank BRI pada tanggal 25 bulan 8 2021. Kita lihat asingnya ya. Kita show. Nah, pada tanggal 25 bulan 8 2021, ternyata dari Bank BRI ini ada yang distribusi ya. Tapi asing distribusinya dari CC. Tapi di satu sisi ada yang akumulasi, yaitu dari DX. Tentunya ini brokernya broker asing semua ya. Dan yang jadi perhatian adalah di sini juga ada warna-warnanya ya. Ada warna hijau, ada warna merah, ada warna biru ya, biru abu-abu atau ungu seperti ini. Ini menandakan bahwa sekuritas DX ini atau yang berwarna hijau ini adalah sekuritas dengan kategori BUMN. Sedangkan yang merah ini adalah asing sekuritasnya. Sedangkan yang abu-abu ini adalah sekuritas lokal ya, sekuritas lokal. Secara institusional tentunya. Tapi secara domisili investornya belum tentu, karena bisa saja yang lokal ini, yang institusinya lokal, broker lokal itu dipakai oleh asing untuk menggerakkan suatu saham atau untuk bertransaksi di saham-saham tertentu seperti Bank BRI ini. Atau bisa pula DX, karena DX ini adalah BUMN ya, secara institusional, bisa saja dipakai oleh asing, oleh investor asing untuk bertransaksi di suatu saham. Khususnya di sini kalau kita lagi lihat di sini, ini khusus untuk Bank BRI, atau di saham-saham lain pun sama. Seperti itu. Kita bisa lihat domestiknya siapa. Domestiknya ada LG, ada PD, ada KK, ada JP. Domestik semua berarti lokal ya, orang Indonesia asli. Atau orang Indonesia secara identitas. Ini asingnya. Jadi kalau kita jumlahkan ya seperti ini. Tergantung teman-teman mau pakai yang 10 broker pertama teratas atau menggunakan 5 broker teratas sebagai acuan dari
kategorisasi suatu saham itu diakumulasi atau tidak, itu tergantung dari style masing-masing ya, style teman-teman, karena ada yang menggunakan 5 broker teratas, ada yang menggunakan 10 broker teratas sebagai acuan dari apakah suatu saham itu diakumulasi atau didistribusi. Seperti itu. Oh ya, bagi teman-teman yang mau dapat data ini, data dari sekuritas ini, jadi teman-teman kalau di Indo Premier Sekuritas itu enak ya, cukup enak, ada fasilitas yang bisa menyimpan data ini, mengkonversi data ini menjadi format Excel ya. Kita klik kanan, save to XLS. Jadi kita bisa buka di luar dari program Indo Premier Sekuritas. Kita bisa buka di Excel ya. Coba kita bikin folder dulu ya. Oke, kita lihat untuk datanya. Kita sudah download ya di sini. Nah, ini datanya ya. Bisa kita lihat, buka. Nah, dari sini kita bisa analisis lebih enak. Untuk bagi teman-teman yang trend following atau yang swing ya, bisa lebih enak ya analisis datanya. Jadi kita nggak harus catat-catat satu-satu untuk broker summary-nya ya. Nah, ini dalam bentuk data seperti ini. Jadi teman-teman bisa sesuaikan, bisa diedit sesuai dengan kebutuhan. Atau bagi teman-teman yang mau capture screenshot broker summary ini, bisa juga dengan mengkonversi data ini menjadi gambar ya, format gambar. Klik kanan, save to image. Nah, jadinya gambar, jadinya format gambar. Cancel saja ya. Kalau untuk format CSV-nya di cancel, kita cuman butuh untuk gambar. Nah, di sini kita bisa preview ya. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Jadi lebih enak untuk analisis dengan menggunakan broker summary di Indo Premier Sekuritas. Seperti itu. Untuk pembahasan, oh ya, di sini ada beberapa data. Ada beberapa data selain dari broker. Ini NBY ini maksudnya adalah broker yang belinya. NB lot-nya ini maksudnya adalah banyaknya lot yang dibeli. Sedangkan NB valuation adalah ini merupakan nilai dari pembelian lot ini ya. Kemudian by average ini maksudnya adalah nilai rata-rata yang dibeli. Jadi rata-rata yang dibeli DX adalah 3.880 dengan nilai 50,9 miliar. Banyaknya lot ada 131.066 lot lah. 66 lot ya. 131.066 lot. Ini juga sama NSL. Itu data dari institusi brokernya. NS lot ini adalah banyaknya lot yang dijual. NS vol ini adalah sama seperti ini untuk valuasi atau nilai rupiah yang dijual sahamnya. Saham Bank BRI, sell average adalah
harga penjualan rata-rata dari Bank BRI dari broker CC. Seperti itu. Oke, itu barangkali beberapa poin penting yang nanti dapat kita gunakan untuk analisis scalping, untuk kepentingan scalping dan untuk kepentingan swing, trend following, ataupun kepentingan lain seperti titik entry, titik hold, atau titik dari exit atau sell suatu saham